Benarkah besok tanggal 15 Ramadan akan terjadi dukun sebagaimana diramalkan dalam hadis Rasulullah SAW, dan di mana meteor akan menabrak bumi sehingga terjadi kabut yang sangat tebal menutupi seluruh lapisan bumi? Kita akan membahasnya di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat semua yang terus mengikuti channel Muhsin Haji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Viral sebuah berita yang disampaikan oleh seorang ustadz atau beberapa ustadz bahwa tanggal 15 Ramadan itu akan terjadi dukun sebagaimana diramalkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan sahabat, bahwa 15 Ramadan yang disampaikan oleh ustadz itu adalah hari di mana pertengahan bulan Ramadan adalah tepat jatuh di hari Jumat. Nah, hari Jumat besok adalah hari di mana pertengahan Ramadan tepat jatuh di hari Jumat tanggal 15 Ramadan. Sesuai prediksi analisa yang disampaikan oleh Ustadz ini dalam keterangan hadis tersebut, bahwa jika benar hadis itu, maka dapat kita simpulkan bahwa besok dalam Islam kan hari baru masuk itu kan maghrib. Nah, karena besok hari Kamis, sorenya setelah lepas maghrib adalah hari Jumatnya, maka besok sore diprediksi akan muncul dukun, bumi akan ditabrak oleh meteor, lalu bumi akan gelap selama 40 hari. Berikut kita akan menganalisa apakah benar hal ini akan terjadi atau ini hanya sebuah cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jika seseorang yang menanggapi kisah ini atau cerita Ustadz ini dengan tanggapan yang seolah-olah percaya atau tidak, maka boleh jadi besok bukan hari apa-apa bagi orang tersebut. Besok adalah sekedar cerita-cerita yang boleh ditunggu kepastian terjadinya atau ia tidak sama sekali menggubrisnya. Yang sayang sekali sahabat, orang-orang yang menanggapinya kisah ini dengan serius, karena bagaimanapun si ustadz yang menyampaikan ceramah ini memiliki pengikut yang cukup banyak. Nah, ada yang benar-benar menanggapi ini dengan serius, lalu menghadapinya dengan serius, dan kalau kita melihatnya seolah-olah mereka yang menanggapinya serius ini dengan seperti sedang mengalami paranoid yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, benar-benar kehidupannya tidak produktif lagi akibat dari berita-berita ini. Nah, lalu jika ada yang bertanya, Ustaz Muslim, bagaimana tanggapannya terhadap berita bahwa besok akan terjadi dukun, bahwa besok meteor akan menabrak bumi? Nah sahabat, tanggapan saya terhadap hal-hal semacam ini, berita-berita semacam ini, tentu saja sebagai orang yang memiliki anugerah dari Allah, yaitu berupa akal pikiran, maka dalam sebuah berita atau tanggapan kita terhadap sebuah informasi, jangan hanya menangkap dari satu sumber saja. Apapun itu, dari segi bisnis, dari segi hubungan sosial, hubungan keluarga, dalam hubungan bermasyarakat, ada sebuah informasi sahabat, jangan langsung mencerna satu sumber saja. Bagaimana kalau kita mempelajarinya terlebih dahulu, menganalisa terlebih dahulu, dan mencari sumber-sumber analisa lainnya. Nah, berdasarkan sahabat sumber-sumber analisa yang lainnya, karena tentu saja saya tidak mungkin menanggapi secara langsung ustadz yang menceramai bahwa besok hari Jumat 15 Ramadan akan terjadi dukun atau meteor menabrak bumi. Tentu saja tidak kapasitas saya menimpali ceramah ustadz ini, karena sang ustadz seorang yang bersekolah ilmu agama sampai ke luar negeri, dan itu bukan kapasitas saya langsung menimpali si ustadz ini. Tetapi dari referensi-referensi yang saya dapatkan dari ustadz-ustadz yang bahkan jauh lebih tinggi sekolahnya dibandingkan ustadz yang menceramah ini, menyampaikan bahwa sahabat, hadis ini adalah hadis palsu. Nah, jika hadis ini adalah hadis palsu,
maka kemungkinan besar apa yang ditakutkan oleh ustadz ini dan orang-orang yang mempercayainya insya Allah tidak akan terjadi. Tentu saja ustadz yang membantah cerita bahwa besok akan terjadi dukun, ia juga mempunyai ilmu dan kapasitas dalam membicarakannya. Tentu saja ada dalil-dalil, ada perhitungan-perhitungan, ada analisa-analisa yang memantapkan perkataannya bahwa itu adalah semua berita bohong dan tidak akan terjadi esok hari dukun. Nah, timbul pertanyaan sahabat, kenapa ustadz yang menyampaikan bahwa besok itu adalah akan terjadi dukun berdasarkan hadis ini, lalu sesuai analisa-analisa yang juga ia kaji, kenapa ia begitu lantang menyatakan bahwa besok hari Jumat akan terjadi dukun? Apakah sang ustadz ini tidak tahu bahwa hadis yang ia sampaikan adalah hadis palsu? Sahabat, ini kita bicara sebagai orang awam ya, kita tidak mempunyai keilmuan kapasitas yang cukup untuk membantah, untuk saling berbantah-bantahan dengan orang yang punya ilmu lebih tinggi dari kita. Tapi sesuai analisa kita saja sebagai seorang yang awam, apakah ustadz ini tidak tahu kalau hadis ini adalah hadis palsu? Nah, jika karena ingin niat sang ustadz untuk mengingatkan manusia bahwa kita tengah berada di akhir zaman, harus bersiap-siap beragama dengan baik, tentu saja sahabat, ia seharusnya menggunakan kalimat-kalimat sebagaimana Rasulullah menyampaikan ciri-ciri akhir zaman. Bahwa ciri-ciri akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sesuai hadis-hadis yang sahih, seperti contohnya hadis yang menyatakan bahwa akan terjadi akhir zaman jika orang-orang minum minuman keras merajalela. Lihatlah bagaimana sahabat, pada zaman ini orang-orang minum minuman keras merajalela. Lalu seorang wanita melahirkan tuannya. Lihat juga pada zaman sekarang sahabat, telah terjadi anak-anak yang durhaka yang menganggap orang tuanya sebagai budaknya dan ia sebagai tuan dari budaknya. Lalu banyaknya gedung-gedung pencakar langit, bangunan orang berlomba-lomba terhadap kekayaan. Sekarang sudah terjadi sahabat sebagaimana diramalkan Rasulullah. Nah, berarti benar kita berada di ujung akhir zaman. Tetapi sahabat, Rasulullah tidak pernah menyampaikan bahwa akhir zaman itu terjadi di bulan ini, hari ini, sesuai analisanya di tahun ini. Sebagaimana sang ustadz menyampaikan bahwa dukun akan terjadi tepat di hari Jumat besok pada malam hari, karena hadisnya menyatakan bahwa dukun itu akan terjadi pada malam hari menjelang subuh, yang tepatnya besok pada bulan Mei di tahun 2020. Nah, apakah ini sebuah kesengajaan dari sang ustadz yang menyatakan bahwa ia sampai menyebutkan tanggal, sampai menyebutkan hari, sampai menyebutkan bulan, sampai menyebutkan tahun? Apakah ini ia lakukan hanya karena ingin mengingatkan manusia bahwa jangan lalai lagi terhadap agama, jangan lalai lagi beribadah kepada Allah? Apakah ia harus menyampaikan sedetail ini sehingga syukur-syukur kalau seseorang ketika mendengarkan ceramah tersebut ia benar-benar terinsafi, lalu ia beribadah dengan baik, lalu ia mendekatkan diri kepada Allah dengan baik. Tetapi permasalahannya ada sebagian orang yang menyikapi ini dengan sesuatu yang halnya menjadi negatif sahabat. Seperti ia tidak lagi bekerja, ia seperti paranoid di tengah keluarganya, lalu ia seperti orang ketakutan bahwa besok akan terjadi dukun, besok akan terjadi meteor menabrak bumi, dan ini sesuatu yang tidak positif, hal negatif yang terjadi akibat keterangan yang sepertinya sedikit berbeda dengan penyampaian Rasulullah sahabat. Ini sekali lagi sahabat, ini kita dengan pandangan orang awam saja ya. Rasulullah tidak pernah menyampaikan ada tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, sang ustaz ini menyampaikan dengan detail hari, tahun, tanggal, semuanya disampaikan dengan detail, sehingga inilah yang terjadi sahabat. Ada semacam ketakutan yang berlebihan dari masyarakat dengan adanya keterangan dan ceramah seperti ini. Kita sebagai pengamat sahabat yang tidak mengerti ilmu agama, bolehlah sekarang kita besok hari coba kita buktikan mana yang akan terjadi. Apakah akan terjadi dukun besok hari, tepatnya di hari Kamis malam karena sudah masuk waktu Jumat, atau dukun itu tidak akan terjadi. Sebagai orang awam, sebagai manusia biasa, kita tentu saja tetap harus berhati-hati, harus bersiap-siap. Seperti hadis yang disampaikan Rasulullah bahwa memang kenyataannya sekarang itu dari analisa terhadap hadis Rasulullah yang sahih, yang benar-benar sahih, bahwa sekarang memang kita sedang berada di akhir zaman.
Tetapi tepat waktunya kita tidak tahu, makanya kita harus bersiap-siap. Tetapi sahabat, di sisi lain, karena ini adalah hadis palsu sesuai keterangan Ustaz tersebut, maka kita tidak perlu terlalu cemas, jangan terlalu takut. Insya Allah besok tidak akan terjadi dukun. Nah, silakan dua hal ini, silakan sahabat mana yang akan memilih, apakah akan bersiap-siap dengan penuh ketakutan atau bersiap-siap dengan hal yang positif bahwa besok tidak akan terjadi dukun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.